dengan segala keterbatasannya. Diharapkan dengan penambahan fitur yang baru ini, penyempurnaan fitur yang baru ini, kita bisa menghasilkan laporan capaian output yang lebih lengkap, valid, dan lebih komprehensif, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin kita sampaikan di sini supaya nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai rekon, jadi kemarin kan kami coba konfirmasi ke kantor pusat, perkiraannya Jumat, tapi ternyata mundur. Jadi nanti rekon 2020, jadi bulan Januari sampai dengan Mei, insya Allah akan dilaksanakan pada dimulai hari Senin, tanggal 19 ya. 22. Tanggal 22 ya, tanggal 22 Juni 2020. Oke, next. Ya, next. Jadi tujuannya ada, kita bahas pintas bahwa tujuannya adalah memberikan pemahaman dan jurnis tentang pengawalan data capaian output 2020 dalam rangka persiap data capaian output 2020 melalui mekanisme rekonsiliasi laporan keuangan. Yang kedua yang penting juga bahwa untuk pengisian capaian output di 2020 di sini nanti akan terkait dengan nilai IPA dari masing-masing satker, yaitu nilai IPA ke-13, konfirmasi capaian output. Jadi khususnya untuk output strategis. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya sampiran, nah sekarang lebih fokus lagi bahwa kalau dulu kita hanya output strategis, sekarang kita harus komprehensif, yaitu seluruh output 2020 akan kita kawal, baik itu yang terdapat di DIPA, Satker KL maupun Satker BABUN. Next. 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 Ini garis besarnya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa kita sudah menggunakan anggaran berbasis kinerja. Jadi anggaran berbasis kinerja ini diawali dari pengalokasian biaya dalam masing-masing DIPA, kemudian penginputan daripada capaian output yang sumber dayanya, jadi sumber daya dari masing-masing KL yang diwujudkan dalam bentuk mesin, material, dan manajemen 4M ini, kemudian dilakukan proses bisnis dan berupa menghasilkan output atau keluaran. Diharapkan outputnya nanti bisa mencapai tujuan efektif dan efisien sehingga mempunyai nilai manfaat value for money. Jadi kita sudah melaksanakan anggaran berbasis kinerja dalam artian anggaran ini sudah berbasis keluaran sehingga jasa yang disampaikan dan produk yang dihasilkan penekannya pada keluaran. Jadi makanya anggaran itu harus memberikan dampak output dan outcome bagi masyarakat. Maka kita fokus kepada capaian untuk nanti, jadi kita harus bisa menghasilkan output yang terukur dengan harapan bisa kita evaluasi. Next. Ini hal yang penting ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu apa itu output strategis, yaitu output yang dikelola oleh KL, bagian dari pencapaian sasaran strategis pemerintah dan ada di RKP, rencana kerja pemerintah. Dipantau perkembangannya secara berkelanjutan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Jadi dia kalau strategis itu ada di RKP. Itu kuncinya di situ. Kemudian output non output strategis, output yang dikelola oleh Satker KL dan tidak termasuk kategori output strategis. Nah, nanti di materi akan disampaikan bahwa ada batas toleransi atau konfirmasi dari dua output ini. Jadi kalau output strategis, batas konfirmasinya atau batas toleransinya adalah 5%, sedangkan output strategis, batas toleransinya adalah 20%. Ini nanti harus diperhatikan. Kemudian apa itu realisasi volume keluaran atau RTK. Jadi RTK adalah capaian output real berupa jumlah barang jasa yang disedia oleh Satker atas penganggarannya. Jadi nanti kita bisa menghitung RTK per bulannya.
Kemudian progres capaian output dari persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang diberikan Satker dalam mencapai suatu output. Jadi dari nilai PCO, progres capaian output ini harus bisa terukur ya, jadi terakumulasi dari bulan ke bulan, sehingga nanti nilainya bisa dibandingkan dengan PPA, persentase penyerapan anggaran. Apa itu PPA? Adalah persentase yang menunjukkan perbandingan penyerapan anggaran sipil. Sorry. Kemudian gap progress capaian output, yaitu apa itu gap? Itu angka yang menunjukkan selisih antara PCO dengan PPA pada suatu output tertentu. Jadi gap di sini diharapkan dalam batas yang diizinkan ya. Jadi antara PPA dengan PCO di sini diharapkan adalah sama nilainya. Itu harapannya. Kemudian target output itu angka yang menunjukkan jumlah kuantitas dari output yang direncanakan dalam DIPA. Itu sudah kita ketahui bersama. Target output itu harus sesuai dengan angka progresnya. Jadi di akhir tahun di sini harus sama antara PCO dengan target outputnya. Kemudian output terkonfirmasi, yaitu data capaian output yang dilewati oleh sistem atau oleh petugas berwenang sesuai dengan kriteria pengisian data yang mandiri. Jadi diharapkan nanti semua output yang diinput oleh Bapak Ibu menghasilkan data output yang terkonfirmasi, sehingga di akhir periode rekon pertama tidak ada output yang belum terkonfirmasi. Next. Output tidak terkonfirmasi, ya lawannya tadi, lawan dari output terkonfirmasi, yaitu output yang dinilai tidak wajar, tidak memenuhi jumlah kriteria pengisian data yang mandiri. Kemudian anomali atau di luar kewajaran itu ada anomali kuantitatif dan anomali keterangan. Apa itu anomali kuantitatif? Yaitu data capaian output yang terindikasi tidak selalu pengisiannya, bersikap perbandingan antara komponen data yang bersifat kuantitatif seperti PCO, RTK, dan PPA. Jadi ini anomali ini mungkin hal yang baru ya Bapak Ibu, nanti mohon diperhatikan. Karena dengan ada anomali maka output itu bisa menjadi tidak terkonfirmasi. Anomali itu bisa berasal karena nilai nominalnya atau anomali kuantitatif, dan juga bisa berasal dari keterangannya atau anomali keterangan. Anomali keterangan yaitu data capaian output yang termasuk dalam kategori anomali kuantitatif yang tidak sesuai dengan penjelasan materi. Data yang bersifat anomali keterangan akan dikonfirmasi oleh KPPN ke Satker KM untuk diperbaiki. Oke, next. Sebentar saya sebentar. Oke, lanjut. Kemudian IPA konfirmasi capaian output. Jadi Bapak Ibu yang untuk proses bisa barangkali seperti ini ya. Jadi untuk Satker, Kementerian Negeri sebagian besar kan masih menggunakan SAS. Jadi nanti di masing-masing Satker, di masing-masing PPK, di sini akan mengisi capaian output dalam aplikasi SAS. Kemudian aplikasi SAS nanti akan ditransfer ke aplikasi Saiba. Aplikasi Saiba akan diupload ke aplikasi Erekon LK. Nah, aplikasi LK ini akan menghasilkan penilaian indikator kinerja KCO dan mengikuti mekanisme dan periode Erekon. Jadi nanti di aplikasi Erekon kan kita mengenal 2 periode ya Bapak Ibu ya. 3 periode malah. Jadi periode pertama, kemudian close period selanjutnya adalah periode kedua. Jadi yang perlu diperhatikan nanti data yang telah diupload di aplikasi Saiba akan di cut off di periode pertama. Jadi Bapak Ibu setelah data di-upload di periode pertama tidak bisa melakukan perbaikan di periode kedua. Jadi datanya sudah di close. Nah, kemudian
apabila Bapak Ibu sudah melakukan upload di aplikasi e-Rekom, LK, kemudian nanti data akan terlihat di aplikasi Unspan untuk menghasilkan konfirmasi capaian output guna menghasilkan nilai IPA dalam aplikasi Unspan. Di samping itu, Direktorat Jenderal Anggaran akan menggunakan data yang tersedia di aplikasi LK ini untuk melengkapi aplikasi Smart DJA. Aplikasi Smart DJA ini akan menghasilkan nilai EK yang akan dimonitor dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi itu untuk monitoring dan konfirmasi capaian output ini. Seperti itu kira-kira gambarannya. Next. Identifikasi output pada DIPA Satker daerah. Jadi seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, pada BA ini kan 3 digit ya. Kalau di dalam itu ya 011, kemudian pada Satker ini beberapa ada 6 digit sesuai dengan masing-masing satkernya, baik itu Satker salah satu maupun Satker perwakilan. Kemudian program 2 digit merupakan tanggung jawab dari eselon 1 masing-masing. Kemudian kegiatan ini ada 4 digit. Nah, kegiatan ini merupakan domain dari masing-masing eselon 2. Dan ada output 3 digit yang berisikan volume dan satuan outputnya. Kemudian dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran pada Satker terkait pengawalan capaian output, KPPN perlu mengenal dan memahami karakteristik output pada Satker. Jadi nanti KPPN juga perlu membuat kertas kerja yang membuat informasi data output pada Satker dan memantau perkembangan capaiannya secara periodik. Jadi nanti kita akan melakukan evaluasi terkait data pencapaian ini agar laporan dari masing-masing Satker juga bisa kita monitoring sepanjang waktu dan semakin baik. Next. Nah ini barangkali Bapak Ibu ya untuk sekedar informasi bahwa kita ini ada output internal yang terdiri 2 output, yaitu output 951 dan 994 ya, perkantoran itu, perkantoran. Kemudian output generik yang terdiri 20 output. Nah, kalau yang output internal ini mungkin semua Satker ada, atau generik ada 20 output. Jadi sudah beberapa Satker ada. Kalau pusat logis ini hanya 808 output. Jadi barangkali ini tidak semua Satker mempunyai output strategis karena disesuaikan dengan thinking di Direktorat TA. Kemudian ada output teknis, jumlahnya sekitar 4.140 output, disesuaikan dengan nomenklatur atau penamaan output pada DIPA. Ya. Oke, next. Oke, kita lewati ya. Pengujian exercise. Next aja, next. Ini yang kita ketahui ya, jadi kita tanggal 15 sampai dengan minggu ini untuk sosialisasi dan edukasi pengisian capaian output pada Satker. Jadi tahapannya masih seperti ini. Di tanggal 22 sampai dengan akhir bulan sudah kita melaksanakan rekon 2020. Next. Ini nanti yang harus diperhatikan bahwa status konfirmasi capaian output di sini menyajikan status pemeriksaan data capaian output. Jadi nanti ini yang harus mungkin di aplikasi nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Tahapan-tahapan untuk capaian output yaitu yang pertama belum ada data, nanti Satker belum mengunggah aplikasi data capaian output ke aplikasi e-Rekom-LK. Nah, kemudian proses validasi data capaian output artinya telah diterima aplikasi di e-Rekom-LK dan sudah melakukan proses validasi oleh sistem. Nah, kemudian data capaian output di sini akan dilanjutkan ke tahap analisa Vera dan Veraki. Data capaian output Satker dianalisis oleh seksi verifikasi dan akuntansi. Hal yang baru di sini nanti ada poin 4 ini, yaitu analisis oleh seksi NSKI yang dipimpin oleh Pak Munir. Jadi nanti data capaian output yang setelah dianalisis oleh seksi Vera, di sini akan diteliti lebih lanjut oleh seksi NSKI apabila terdapat anomali dan dilakukan pengecekan oleh seksi NSKI ini. Jadi jangan sampai nanti timbul satu anomali karena apa? Karena yang menyetujui
data capaian output yang disampaikan oleh masing-masing satker adalah satker MSKI nanti. Jadi apabila sudah disetujui, maka satker akan menerima konfirmasi. Berarti sudah data capaian output satker telah terkonfirmasi baik secara sistem maupun approval dari KPPN. Jadi ini hal yang baru bahwa keterlibatan seksi MSKI dalam mengapprove data capaian output yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian menunggu konfirmasi satker apabila terdapat status tidak terkonfirmasi yang perlu diperbaiki oleh satker. Nah, jadi itu seperti itu. Dan untuk status data capaian output, data capaian output ada dua, yaitu status terkonfirmasi dan status tidak terkonfirmasi. Terkonfirmasi apabila data capaian output dinilai wajar dari sistem atau oleh petugas berwenang dalam menilai seksi MSKI sudah kriteria pengisian data yang memadai. Tidak terkonfirmasi apabila data capaian output yang dinilai tidak wajar dan tidak memenuhi jumlah kriteria pengisian data yang memadai. Jadi nanti data itu yang di outputnya yang terdapat di RKNLK akan menjadi terbagi dua, data terkonfirmasi dan data tidak terkonfirmasi. Kemudian yang keenam ini apabila data terkonfirmasi, maka tahap itu menjadi tahap proses data. Dan status data capaian output merupakan hasil dari proses data yang ada di RKNLK nanti. Next. Jadi ini proses bisnisnya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu satker di sini mengisi mengisi capaian output pada aplikasi SAS. Kemudian mengunggah AGK pada capaian output pada direktori, kemudian mengambil AGK capaian output ke Saiba, kemudian mengunggah AGK ke capaian output RKNLK. Selanjutnya setelah diunggah data ke aplikasi RKNLK, maka dilakukan validasi data capaian output. Sebagai penanggung jawab aplikasi RKNLK, maka seksi Vera akan melakukan monitoring data capaian output pada aplikasi RKNLK dan selanjutnya melakukan analisis data capaian output yang tidak terkonfirmasi. Atas data capaian output yang tidak terkonfirmasi, maka seksi MSKI akan memonitor data capaian output pada aplikasi RKNLK. Jadi nanti seksi MSKI pun akan punya kewenangan untuk memonitor data capaian output yang dihasilkan dari aplikasi RKNLK ini. Kemudian juga dia melakukan approval data atau tidak. Jadi untuk data yang sudah terkonfirmasi akan di-approve apabila ia sudah memenuhi syarat. Ya, untuk kemudian sistem akan berhubung dengan aplikasi UNSPAN. Apabila data tidak terkonfirmasi atau apabila ditemukan anomali kuantitatif atau anomali keterangan, maka nanti tugas seksi MSKI adalah mengirim pemberitahuan perbaikan data ke satker. Kemudian satker akan melakukan perbaikan data dan proses diulang dari awal. Oleh karena itu nanti kami harapkan Bapak Ibu dalam melakukan proses pengisian data capaian output bisa sekali jalan, jadi berulang kali, dan tidak ditemukan anomali keterangan maupun anomali kuantitatif. Apabila proses ini berjalan lancar, maka di periode upload pertama di sini akan menghasilkan nilai IPA dan akan menunjukkan nilai konteks IPA dari masing-masing satker. Next. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, yang perlu perhatian. Jadi kita ada open plan pertama, di mana pada open plan pertama ini Bapak Ibu akan melakukan pengisian dan perbaikan data capaian output. Nah, ketiga proses di sini. Kemudian seksi terapi juga akan melakukan monitoring dan konfirmasi data capaian output. Kemudian seksi MSKI akan melakukan approval menambahkan data capaian output. Jadi pengisian data capaian output ini
hanya bisa dilakukan di open period pertama. Nah, di close period pertama atau masa konsolidasi ini, Bapak Ibu sudah tidak akan bisa mengubah data capaian output karena sistem akan dikunci. Apabila dilakukan open period perubahan, maka di sini tidak akan mempengaruhi nilai IPA, Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan agar pengisian data capaian output ini selesai di open period pertama. Oleh karena itu, dari jauh-jauh hari mau disampaikan kepada teman-teman di perwakilan, kalau bisa capaian output ini dan proses recon bisa dilakukan di awal period. Jadi jangan mendekati delay time. Ini kita sudah tahu ya siapa ini, siapa yang sering begini. Mohon nanti diperhatikan di 2020 supaya tidak terulang kembali. Karena apa? Karena jika Bapak Ibu melakukan kesalahan, akan mengakibatkan data capaian outputnya tidak terkonfirmasi. Karena apa? Karena kan kita sudah tahu bahwa di akhir periode biasanya data sudah semakin banyak dan ada periode yang olah, ya ada periode olah itu. Jadi nanti ada periode olah nanti akan menyebabkan data tidak bisa langsung terkonsolidasi. Jadi sistem tidak akan jalan lancar. Jadi mohon kalau ada kesempatan, silakan udah yakin langsung upload sehingga Bapak Ibu tidak langsung mendapatkan bar pada periode yang lebih cepat gitu daripada kita menunda sampai dengan akhir periode. Karena kalau ada kesalahan nanti outputnya juga capaian outputnya tidak bisa terkonfirmasi. Itu harapan kami di pelaksanaan Recon 2020. Next. Hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama, pengisian capaian output merupakan kebijakan kewenangan masing-masing HA Satker berdasarkan metode perhitungan yang dibutuhkan oleh instansi vertikal maupun vertikal. Jadi sebenarnya ini pengisian capaian ini perhitungannya dan progresnya ini menjadi kewenangan Satker. Tetapi harusnya memang masing-masing Satker juga membuat juknis tentang data perhitungan data output pada lingkup unit organisasinya. Nah, Kementerian Keuangan di sini hanya memberikan panduan. Jadi kami akan memberikan semacam aturan permainannya lah istilahnya di sini agar menghasilkan batas data yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan analisis kebijakan. Jadi kita memberikan pedomannya nanti akan saya sampaikan. Kemudian RVK prinsipnya ya. Jadi RVK realisasi volume keluaran di sini harus dalam satuan penuh. Jadi ini tidak ada angka pecahannya yang harus diperhatikan RVK ini. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contoh, karena kan kita output ini kan macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang berupa dokumen, kemudian ada yang berupa peraturan perundangan, ada yang berupa volume bangunan, ada yang berupa jumlah kendaraan dan sebagainya. Nanti kita akan berikan kuncinya di sini. Kemudian juga harus memperhatikan apakah PCO perda capaian output dapat dihitung secara proporsional atau tidak berdasarkan RVK yang telah dicapai. Jadi prinsipnya kalau RVK harus bulat ya, dan bulat tidak boleh pecahan. Tapi kalau PCO adalah proporsional. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai PCO-nya dengan PPA. Perbandingan PCO dengan PPA. Nah, mungkin RVK ini sebagai referensi aja untuk menghitung PCO-nya. Kemudian PCO diisi dengan presentasi dan 2 angka di belakang koma. Itu nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing BPK. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemarin sudah kita sampaikan di batch kedua yang siang hari Rabu itu. Nah, kita lihat contoh ini di sini pembangunan rumah susun ya dengan target berupa 20 unit bangunan. Nah, pada bulan Mei 2020 sudah selesai dibangun 3 unit. Bagaimana kita menghitung PCO-nya, progres capaian output? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi dari 20 unit rumah itu selesai 3 rumah 100%. Makanya di sini untuk menghitung nilai
progres capaian output atau PCO-nya di sini itu berasal dari yang pertama kita hitung 3 rumah yang selesai 100%, yaitu 3/20 dari jumlah unit rumah kali 100%, menghasilkan angka 15%. Kemudian dari nilai yang 100% bisa dicek kembali bahwa ternyata ada 5 rumah yang selesai 50%. Ini mungkin juga dari penilaian bangunan ya. Jadi 50% rumah itu selesai 5, berarti 5/20 dari target, kali 50% ketemu angka 12,5%. Kemudian dari nilai 12,5% ini, ternyata masih ada yang bisa dihitunglah kembali, yaitu ada 1 rumah yang selesai 30%. Makanya di sini dihitung bobotnya 1/20 kali 30% ketemu angka 1,5%. Sisanya yaitu 11 rumah ternyata belum selesai. Makanya di sini ditulis 11/20 kali 0%, 0, jumlah 0. Sehingga dapat kita lihat bahwa total progresnya atau PCO-nya, progres capaian output, sampai dengan bulan Mei 2020 yang bisa diinput oleh BPK adalah nilainya sebesar 29%. Angka itu berasal dari 15% ditambah 12,5 ditambah 1,5 ditambah 0. Sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas kerja seperti ini. Misalnya untuk posisi bulan Mei 2020 nanti data yang diinput dari sebesar pagu 18,2 miliar telah diserap angka 10,2 miliar. Sehingga persentase penyerapan anggarannya ketemu angka 50%. Dari mana asalnya? Jadi 18,2 per 10,2 kali 100%, ketemu 56%. Kemudian kita lihat di capaian outputnya. Jadi target 20 unit rumah, ternyata RVK-nya atau realisasi volume kerja yang selesai 100% hanya 3. Kemudian PCO-nya ketemu angka 29%. Dari sini kita bandingkan antara nilai PPA dengan PCO, ketemu gap 27%. Minus. Jadi ini kelihatan sekali bahwa ada ketidakseimbangan ya antara nilai PPA dengan PCO. Jadi ini gap ini adalah berasal dari PCO dikurangi PPA. Ya, jadi anggaran diserap lebih besar daripada output yang dihasilkan. Ini nanti perlu dijelaskan di anomali kuantitatif maupun anomali keterangan. Karena apa? Karena apabila ini output strategis, batas toleransi yang diizinkan adalah 5%. Dengan output non strategis 20%. Ini sudah lewat. Kemudian juga anomali keterangan pasti perlu membutuhkan tambahan keterangan. Karena kenapa ini sebabnya bisa lebih tinggi antara PCO dengan PPA ini. Next. Demikian juga untuk dokumen ini. Ada contoh dokumen layanan keimigrasian. Barangkali ini untuk atas Kumham ya, imigrasi, tapi mungkin Bapak itu kan juga mengolah PNBP untuk ini ya, PNBP untuk keimigrasian. Ini contohnya seperti ini. Urian output, dokumen layanan keimigrasian dari pagu 25,3 M, penyerapannya 10 M, sehingga persentase penyerapan anggarannya 39,5%. Jadi ini posisi sampai dengan bulan Mei. Kemudian dari keluaran 2.340 dokumen, relasi volume keluarnya adalah 950. Sehingga PCO-nya adalah 950 dibagi 2340. Ketemu angka 40,6%. Bapak Ibu, di sini kita untuk contoh ini lebih mudah ya kira-kira ya, karena kan ini langsung ketemu angka seperti ini dokumen. Tadi kan proses penyelesaian bangunan, jadi kita bisa langsung ketemu angka pastinya. Dari sini kita lihat masih ada gap 1,1%. Kalau ini sebenarnya gapnya ini gap positif, karena seperti tadi saya jelaskan bahwa jangan sampai nilai PCO-nya kurang dari nilai PPA. Jadi rumusnya gap itu adalah PCO dikurangi PPA.
Di sini sebenarnya positif ini. Positif. Jadi gapnya gap positif. Nah, ini juga masih dalam batas toleransi. Nah, barangkali ini outputnya nanti bisa langsung terkonfirmasi karena dia masih dalam batas toleransi, baik untuk output strategis maupun output non strategis. Next. Perhitungan RVK dan PCO untuk output internal dan output generik. Jadi barangkali di dalam dokumen HIPA, di sini ada berupa target yang berupa layanan. Jadi misalnya itu dapat berupa satu layanan gitu. Dalam contoh ini kebetulan dokumen yang dokumen targetnya, jadi output targetnya itu selesai di bulan Desember katakanlah. Di bulan Desember selesai. Berarti nanti dalam menghitung PCO-nya, PCO persentase capaian output, di sini kita menggunakan permisalan ini per triwulan Bapak Ibu sepertinya ya. Jadi dalam 100% ini angkanya dibagi 12. Nah, makanya di sini tiap triwulan akan kelihatan progresnya sebesar 25% penambahannya. Jadi Maret diharapkan selesai 25%, kemudian Juni 50%, September 75%, dan Desember 100%. Di antara ini akan dibagi 3. Jadi ini 20%, jadi ini angka-angka ini adalah sepertiga, jadi selisih 25% seperti ini. Jadi nanti dalam menyampaikan pengisian capaian output, jadi nanti akan dibuat perbandingan Bapak Ibu. Jadi progresnya harus kelihatan. Saya nanti di bulan Mei katakanlah, meskipun nilai RVK-nya belum muncul, tapi harapannya nilai PCO-nya di sini sudah di angka untuk rekor Mei, harapannya 41,67%, sama dengan TPA-nya. Nah, jangan sampai nanti ada gap yang terlalu jauh antara PCO dengan TPA. Ini yang tidak kita lakukan. Next. Nah, seperti ini ada contoh lagi, misalnya ini pembuatan prolegnas ya, program legislasi nasional, sepertinya pembuatan peraturan undangan katakanlah. Di sini tahapan-tahapannya dibuat seperti ini. Jadi mungkin berbeda dengan yang tadi, karena ini kan kelihatannya mengikuti tahapan persiapan kegiatan. Jadi misalnya di triwulan pertama ini tahapannya baru penyerapan aspirasi prolegnas dan prioritas tahunan 2020 ini baru 10%. Kemudian penyerapan konsep prolegnas penelitian kerja 30%. Jadi kemudian memasuki tahap kedua ya, triwulan kedua. Lanjut perencanaan perumusan 20%, penetapan prolegnas prioritas tahun 2021 10%, sosialisasi 20% dan evaluasi prolegnas. Sehingga nilai RVK-nya, nilai PCO-nya di sini 100%, diharapkan di akhir tahun. Jadi misalnya pada bulan Juni kita harapkan nilainya itu 60% misalnya, jadi 10, 30 ditambah 20 di sini. Nah, ini tergantung dari mas-mas Satker nanti yang menentukan adalah mas-mas Satker untuk menentukan PCO-nya ini. Next. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi pertama tahapannya adalah partisipasi dari mas Satker, pengisian capaian output merupakan syarat dilakukan rekonsiliasi. Jadi nanti apabila data capaian output belum diisi, maka kita tidak akan menaikkan satu Satker lebih dahulu. Jadi paling tidak capaian output harus ada terisi. Dan sampai nanti isinya kosong ya. Nah, baru nanti kita bisa melakukan tahapan berikutnya. Di aplikasi nanti ada early warning data anomali kuantitatif. Jadi ada beberapa tanda peringatan dari aplikasi SAS, apakah data capaian output yang Bapak Ibu isikan sudah benar apa tidak. Berikan tanda istilahnya. Kemudian di sini juga di evaluasi kedua akan menentukan status konfirmasi data capaian output dari RK. Kemudian di evaluasi berikutnya, fase 2 akan mengecek isian pada kolom keterangan, apakah sudah memadai atau belum. Jadi ada 2 tahapan validasi, sehingga kita harapkan pengisian data
capaian outputnya juga benar sehingga tidak ada anomali kuantitatif maupun anomali keterangan. Next. Oke, ini kita lewati ya. Nah. Oh gitu, ya. Ini tadi ada tawaran dari Pak Sam. Barangkali kalau memang ada yang ditanyakan, silakan. Ada ini, sambil jalan aja. Nah, ini kan yang penting-penting sudah kami sampaikan ya, Bapak Ibu ya. Nah. Ya, silakan kalau ada dibuka aja. Ini nggak bisa. Bisa. Bagi yang ingin bertanya silakan. Jadi kita lanjut. Silakan. Jadi mungkin gini, maaf sebentar, saya menambah sedikit. Mungkin gini, sebenarnya sih untuk terkait dengan Rekon yang tahun 2020 ini nanti, secara garis besar sih nggak ada perbedaannya secara proses bisnisnya dengan 2019. Hanya saja akan ada satu tambahan terkait dengan capaian output yang akan diverifikasi lebih mendalam. Walaupun memang tahun 2019 kemarin sudah ada sih, sudah ada mulai bulan November sama Desember. Tapi kalau yang tahun 2019 kemarin kita memvalidasinya itu hanya sebatas ada atau tidaknya isian capaian output tersebut. Dan capaian output tersebut itu tidak masuk dalam kategori penilaian IPA. Tapi kalau tahun 2020 ini nanti, untuk pengisian dari capaian output ini nanti sudah didetailkan gitu. Didetailkan baik di secara juknis, dan walaupun sebenarnya untuk pengisian ini, kewenangannya ini di satker masing-masing, lebih khususnya di level PPK gitu. Tapi ketika satuan kerja itu belum mempunyai juknis tersendiri atau belum mempunyai pegangan, bisa menggunakan juknis yang disampaikan dari kantor pusat Kementerian Keuangan itu sebagai pegangannya. Dan secara sistem pun nanti akan ada istilahnya itu warning box ketika satker hanya asal mengisi dari capaian output tersebut. Kalau kemarin kan kita ngisi apa aja gitu, bisa terekam, bisa tersimpan. Tapi kalau sekarang sudah ada istilahnya aturan mainnya, nanti kalau output ini harus seperti ini, berapa persentase, berapa gap-nya, itu yang mungkin lebih diperhatikan gitu. Dan kalau untuk terkait dengan transfer ke Saiba masih seperti biasa, untuk masuk ke Erekon juga masih seperti biasa, hanya di Erekon nanti biasanya kan kita ada dua status ya, dua status itu terkait dengan status BMN sama status keuangan. Nah ini nanti akan nambah satu lagi status terkait capaian output. Dan pastikan status capaian output itu statusnya itu terkonfirmasi. Dengan adanya status terkonfirmasi itu berarti capaian output itu sudah deal disetujui dan itu akan menjadi parameter yang ditarik ke perhitungan IPA gitu. Jadi mungkin sedikit sebelum ke tanya jawab, mungkin biar ada gambarannya, saya simulasikan sekilas terkait pengisian di SAS-nya, dan nanti ada gambaran. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, untuk tampilannya sih masih sama. Untuk tampilan SAS-nya, untuk capaian output kita tetap menggunakan level PPK. Yaitu kita masuk di menu pagu dan kontrak, terus di sini ada capaian output. Kita klik aja.
Jadi tampilannya untuk pengisiannya masih sama seperti biasa. Kita pilih parameter bulan, sama kita pilih mode subkernya. Jadi untuk nanti rekon pertama kita mungkin insya Allah kan sampai dengan periode Mei. Jadi untuk pengisian capaian outputnya ini langsung aja di periode bulan Mei, tapi akumulasi ini dari Januari sampai dengan Mei. Capaian output yang diisikan di periode Mei ini. Jadi kita nggak perlu ngisi yang bulan Januari, Februari, Maret, April, tapi kita langsung ambil parameter bulannya itu Mei aja. Nah, tapi pengisian nanti di sini di capaian outputnya itu merupakan hasil akumulasi dari Januari sampai dengan Mei. Begitu pula selanjutnya ketika nanti kita rekon di bulan Juni ini nanti kita langsung akumulasi. Jadi dari Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi sifatnya kalau untuk capaian output ini keseluruhan dari awal tahun sampai dengan kapan rekon itu dilakukan. Untuk menampilkan detail, biar ini tampilannya tidak terlalu banyak, kita tinggal klik ini aja, tampilkan hanya level output. Nanti akan, di sini akan langsung muncul output apa aja yang menjadi, yang dikelola oleh satuan kerja tersebut. Ini ketepatan saya menggunakan, yang saya miliki kemarin ada Satker HPI, minta konsultasi, sekalian saya buat contoh. Jadi di sini, ketepatan Satker HPI ini tidak mempunyai output strategis. Jadi nanti untuk mengetahui, jadi kita nggak usah bingung mana output strategis, mana output non strategis. Jadi di sini nanti sudah ada filternya. Kalau yang output strategis, di backgroundnya ini nanti akan berwarna kuning. Nanti akan muncul langsung kuning. Ketika di sini tidak ada background warna kuning, maka di sini merupakan output non strategis. Bedanya gimana atau pengaruhnya apa? Ketika output strategis, kita dapat mengisi gap yang timbul antara penyerapan anggaran dengan persentase capaian output itu plus minus 5. Tapi kalau output non strategis, kita bisa mengisinya itu gapnya itu kurang lebih plus minus 20. Jadi ketika kita masih mengisi di sini capaian output ini dengan gap yang diperbolehkan, otomatis di sini ini referensi. Sebenarnya ini referensi tombol di sini, cuma di sini nggak dimunculkan, tapi yang dimasuk referensi yaitu kolom yang di blok warna merah ini referensi. Di sini ketika masih dalam satu gap yang diperbolehkan, di sini nggak akan muncul keterangan ini karena ini merupakan kategori yang masih diperbolehkan. Tapi ketika ada gap, satuan kerja tetap harus menyantumkan kenapa gap itu muncul di sisi keterangan di sini. Itu mungkin secara tampilan sama 2019 tidak ada perbedaan, hanya akan pertambahannya itu di sisi referensi ini. Sebelumnya kan tidak ada referensi, langsung keterangan. Nah, di tahun 2020 ini nanti referensi ini merupakan mandatori yang harus diisi ketika gap itu muncul di gap yang menimbulkan anomali kuantitatif. Dan nanti untuk terkait dengan output strategis dan non strategis bisa difilter di sini otomatis by aplikasi. Ketika kita tampilkan level output, otomatis akan muncul di sini yang warna kuning output strategis, yang warna non kuning output non strategis. Jadi contoh ini, contohnya di sini untuk output yang satu ini yaitu hukum dan perjanjian di bidang sosial budaya. Di sini capaian realisasinya sudah 39. Nah, di sini follow targetnya 29. Ini seumpamanya kita mengisi dengan gap yang masih diperbolehkan karena ini output non strategis, berarti kan bolehnya itu gapnya itu munculnya itu plus minus 20. Jadi seumpamanya di sini kita isi 10. Nah, 10
Bentar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, sudah diingatkan. Oh iya ini apel, kita isinya ini. Maaf Pak, oh ya ini sumpamanya gini ya, ini diisi 10. Akan ada seperti ini. Nanti peringatan-peringatan di sini. Seumpamanya ini karena belum selesai ya, belum semuanya ya, belum tak isi semuanya. Coba ini langsung saya isi. Kan untuk RPV sama PCO ini kan bisa tidak seirama gitu, maksudnya bisa seirama, bisa jadi prosesnya capaian output ini lebih tinggi dari apa yang terjadi di apa itu capaian output itu sendiri. Contohnya di sini kita isi capaiannya output ini 59. Nah di sini ada gap 19. 19% ini masih diperbolehkan oleh sistem. Ketika ini masih diperbolehkan oleh sistem, otomatis di sini referensi ini tidak akan keluar. Tapi di sisi keterangan di sini tetap harus diisi karena ini mandatory. Ketika ini mandatory, ketika tidak diisi otomatis nanti tidak dapat dilakukan penyimpanan. Keterangan ini diisi untuk menjelaskan apa yang terjadi dari timbulnya gap tersebut. Kenapa kok realisasi volumenya itu tidak seirama dengan proses capaian outputnya. Entah itu mungkin sedang berjalan progresnya atau istilahnya pekerjaannya nambah banyak tapi belum dibayarkan semua apa itu biayanya gitu, bisa terjadi. Nah, ini yang menganalisa ini PPK-nya untuk mengetahui apakah yang terjadi di dalam lapangan tersebut gitu. Terus selanjutnya seumpamanya ini di sini kan persentase penyerapan anggarannya 37. Terus ini targetnya 3. Ini seumpamanya kita isi di sini, kita isi dengan gap yang tidak di dalam tanda arti tidak lebih dari 20 atau min 20, otomatis nanti referensi di sini akan muncul meminta penjelasan dari kenapa gapnya itu menimbulkan anomali kuantitatif. Jadi di sini umpamanya kita isi 1, terus di sini 37 kita tambah 20, umpamanya kita kasih 60. Akan ada peringatan, yaitu warning box yang dari aplikasi menunjukkan gap proses kinerja dengan proses realisasi terlalu tinggi. Di sini ini sebenarnya ini hanya sekedar peringatan untuk memberitahu pada satker bahwa Anda mengisinya itu menimbulkan anomali kuantitatif gitu. Apakah Anda ingin meyakinkan untuk meneruskan? Ketika memang kenyataannya di lapangan seperti itu, ya nggak masalah kita lanjutkan, asal nanti ketika ada gap seperti ini, kita lakukan penjelasannya. Dilakukan penjelasan di
referensi dan di keterangan. Seumpamanya ini kita yes, otomatis di sini akan muncul keterangannya. Kita pilih. Dalam referensi ini sudah disediakan alternatif dari beberapa kemungkinan yang terjadi di lapangan. Tapi ketika dari referensi yang muncul ini tidak ada yang sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan, maka satuan kerja bisa memilih kode 99 atau lainnya. Ketika satuan kerja memilih kode 99, otomatis dia akan langsung loncat ke keterangan. Langsung kita diinstruksikan untuk mengisi keterangan apa yang terjadi dari keluarnya gap yang melebihi dari norma dan menimbulkan anomali kuantitatif. Jadi kita isikan di sini alasannya apa, seumpamanya memang semua proyek memang dikejar karena adanya kondisi darurat atau apa, dikejar semuanya tapi pembayaran belakangan, atau memang pagu yang disediakan itu melebihi dari apa yang seharusnya direncanakan bisa jadi, makanya ini dianalisis oleh PPK masing-masing untuk dituangkan di keterangan kolom keterangan ini. Terus untuk dapat melakukan penyimpanan, maka semua output ini harus diisi terlebih dahulu. Ketika ini contoh masih ada satu output yang belum diisi, otomatis ketika kita menyimpan ada peringatan masih ada yang belum diisi. Kalau dulu untuk yang SAS 2019 ketika masih ada yang hanya loncat-loncat, ibaratnya kita hanya klik-klik gini aja masih bisa untuk melakukan penyimpanan, tapi di sini semua output harus diisi dulu. Ketika ini belum diisi, maka otomatis data capaian output ini belum bisa dilakukan penyimpanan. Dan untuk pengisian RPK yaitu tidak boleh lebih dari 1,5 kali dari target yang telah ditentukan. Contohnya ini, di sini targetnya itu 9. Kita isinya 1,5 kali, ibaratnya tambah 6 berarti kita isinya 15, ini tidak boleh. Jadi di sini contohnya kita isi angka 18, maka otomatis akan ada peringatan realisasi volume ini tidak boleh melebihi 1,5 kali target keluaran. Ini langsung ditolak dan tidak akan tersimpan. Jadi kalau untuk RPK ini maksimal itu tidak boleh lebih dari 1,5 kali. Dan untuk persentase capaian output di sini pengisiannya itu tidak boleh lebih dari 100%. Umpamanya kita isi di sini, umpamanya kita isi 9 dan di ini kita isi 110%, langsung muncul isian data tidak valid karena untuk ICO ini tidak boleh lebih dari 100%. Kalau di sini memang sudah tercapai target, dari sini kita isi 100%. Dan karena ini gapnya masih lebih dari 20%, maka di sini akan muncul referensi. Silakan dipilih. Seumpamanya kita pilih sesuai yang apa ada di referensi ini, kita isi, otomatis langsung kita tinggal mengisi keterangan. Beda tadi dengan ketika kita melakukan pengisian dengan kode 99, dia langsung loncat ke keterangan. Tapi ketika kita memilih sesuai dengan referensi, tetap kita harus mengisi keterangan ini untuk menjelaskan apa yang terjadi dari timbulnya gap tersebut. Setelah ini semua sudah diisi, otomatis bisa dilakukan penyimpanan. Dan proses seperti biasa, tinggal ditarik ADK-nya, kirim. Kita ambil ADK-nya, terus kita transfer ke Saiba. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu penjelasan teknis langsung ke aplikasi ya, lebih enak kayaknya kalau kita langsung aplikasi prakteknya ya. Silakan kalau ingin bertanya, mengajukan tangan dahulu, nanti
Ya, masih saya. Satu dulu kali ya. Langsung aja, silakan Mas Isa. Silakan, sampaikan Mas Isa. Nggak masuk suaranya, Mas. Mas Isa suaranya. Halo, tes. Ya, sip. Gimana, Mas? Selamat siang Pak Erwin, Pak Syam, dan yang lain yang sedang Ya. WFO. Izin bertanya Pak, tadi sebenarnya saya ingin bertanya mengenai PCO yang outputnya yang satu layanan itu Pak ya. Tapi tadi sudah dijelaskan kalau yang outputnya satu layanan, maka realisasi atau RVK-nya kan di akhir aja ya, satu. Cuman setiap bulannya lebih ke mencantumkan persentase ini progresnya. Cuman kalau boleh lebih tahu Pak, di slide juga tadi dijelaskan atau diinfokan terkait hal ini sebaiknya KL untuk bisa membuat juknis ataupun tidak. Kementerian Keuangan tadi disampaikan bisa dibantu untuk ada informasinya Pak ya, ada semacam kayak panduannya Pak ya. Nah itu kalau boleh tahu Satker atau KL itu bisa mendapatkannya kapan dan di mana ya Pak terkait itu. Terus yang kedua Pak, tadi kan diinfokan juga di slide bahwa di periode pertama Satker bisa merubah atau memperbaiki yang telah diinput. Kalau ada perbaikan di periode kedua itu bisa, tapi tidak merubah nilai dari IKPA. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan pengisian ini kan mirip-mirip dengan Smart ya Pak, yang aplikasi Smart Online itu. Nah, apakah di aplikasi Smart juga ada semacam early warning-nya ya Pak? Kalau ngisi Smart-nya ini kurang tepat. Jika melihat sistem e-recon yang seperti ini, nampaknya memang mungkin ya Satker lebih mengisi lebih dulu atau melakukan e-recon lebih dulu, baru mengisi Smart-nya. Kalau tidak salah, di beberapa tahun yang lalu ketika saya di Kiev itu kalau aplikasi Smart kan bisa diedit atau diubah meskipun bulannya sudah lewat. Tapi untuk sistem e-recon sekarang itu berarti nggak bisa dirubah ya Pak, jika ada yang perlu diperbaiki. Mungkin bisa dirubah tapi tidak mempengaruhi IKPA-nya ya Pak. Nah, dengan demikian apakah bisa juga Pak, berarti dengan demikian sekiranya memang kemarin waktu pengisian di periode pertama itu ada kesalahan dan mungkin kayak kilaf gitu Pak, itu berarti benar-benar nggak ada semacam dispensasi ya Pak untuk memperbaiki biar bisa mempengaruhi si IKPA-nya biar lebih benar gitu Pak, seperti itu. Terus kalau boleh juga Pak, yang ketiga Pak, karena memang GAP 5% dan 20% ini kan hal baru juga Pak untuk di aplikasi e-recon ini. Kalau boleh tahu penentuan 5% 20%-nya itu dari mana ya Pak? Cuman ingin tahu aja sih Pak. Mungkin sementara seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya Pak ya. Satu-satu dulu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi gini Mas, kalau untuk yang terkait dengan layanan tadi kan targetnya itu biasanya itu dicantumkan satu layanan gitu ya Mas. Satu layanan itu kalau untuk pengisian kan biasanya layanan itu full 1 tahun ya. 1 tahun itu berarti biasanya tercapainya itu di akhir tahun biasa normalnya. Ya, seumpamanya itu di bulan November atau sudah selesai atau apa, ya langsung bisa dicantumkan juga satu layanan di bulan selesainya. Tapi kan biasanya normalnya itu kan 1 tahun baru terselesaikan kalau untuk satu layanan. Nah, dengan itu terkait dengan RVK-nya. Terus kalau untuk terkait dengan PCO-nya itu biasanya itu kan dibagi rata 12 rata-rata.
Dan itu kan akan menimbulkan nanti yang namanya gap, ya, yang terus membuat anomali kuantitatif. Ya, itu mungkin nanti bisa dijelaskan tersebut bahwa layanan itu terselesaikan selama 10 tahun gitu. Mungkin nanti itu keterangannya. Terus untuk terkait dengan petunjuk teknis, Mas, ini kalau nggak salah kemarin kantor pusat sudah mengirimkan surat ke masing-masing KL, kalau nggak salah. Saya lupa nomornya, cuma kalau nanti belum ada, nanti kita bisa melakukan share juga dari KPPN. Dan kemarin sudah dibagikan di pojok edukasi terkait dengan petunjuk teknisnya, nanti bisa di-download di situ. Terkait dengan pegangan, sebagai pegangannya kalau untuk melakukan sebagai bawaan acuannya, kalau nanti untuk foto seperti ini, gambarnya seperti ini, nanti bisa dijadikan panduan ke PPK bagaimana cara menganalisa pengisian capaian outputnya. Terus Mas, terkait dengan aplikasi Smart, ini tadi sudah saya konfirmasikan ke kantor pusat bahwa untuk sampai saat ini pengisian masih secara sendiri-sendiri, baik maksudnya Smart tetap jalan dan SAS juga tetap jalan. Tapi nanti ke depannya akan ada pengintegrasian yang mengindikasikan bahwa cukup di satu single user, jadi tidak perlu banyak pengisian, tapi bisa langsung menarik data di satu sistem ini. Dan nanti diusahakan bahwa yang dipakai itu datanya dari SAS dan dari Sakti itu, seumpamanya Sakti menggunakan Sakti. Tapi ini kan konsep ini masih disinergikan dengan sistem DCA untuk bisa mengkonekkan bahwa nanti Smartnya itu bisa narik langsung dari konsumen gitu. Tapi walaupun ini nanti bisa langsung kita mengisi untuk capaian output itu akan tertarik di konsumen, cuma sampai saat ini untuk kewajiban pengisian di Smart itu masih tetap jalan karena saat ini masih belum dapat terintegrasi secara langsung apa yang diisi di SAS atau Sakti itu untuk connect langsung ke Smart gitu Mas. Terus untuk terkait dengan perbaikan data, jadi gini, kemarin sudah kita konfirmasikan juga terkait dengan bagaimana kalau ada kesalahan atau apa gitu. Jadi prinsipnya gini, untuk capaian output ini kan terkait dengan penilaian IPA-nya. IPA itu dikunci di level awal di periode pertama. Jadi ketika satuan kerja tidak melakukan pengisian secara tuntas atau dalam tanda arti tidak selesai, maka otomatis itu akan dikunci sebagai penilaian IPA tidak sempurna gitu. Karena ini lumayan juga sih kalau nggak salah itu penilaian IPA-nya itu bobotnya itu kurang lebih 10% kalau saya nggak salah ya, kemarin info terakhir 10% dari total IPA. Kalau IPA itu kan banyak, 100% itu terdiri dari penyerapan, revisi, rekon, terus baku minus, itu ada beberapa item. Dan salah satunya nanti mungkin ini kan capaian output ini. Dan kalau nggak salah ya, info yang terakhir saya dapat karena saya bukan nggak membidangi di IPA ini, kurang lebih nilainya 10% dari total 100%. Nah, ini nanti akan dikunci di periode pertama. Nah, memang sih secara sistem satuan kerja masih bisa memperlakukan perbaikan ketika ibaratnya di periode pertama selesai gitu. Nanti, wah ini ya ternyata kemarin ada yang salah gitu. Secara salah, ibaratnya gini, salahnya itu salah angka atau salah tidak terkonfirmasi dan terkonfirmasi. Jadi level kita itu terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Ketika masih dalam kategori, oh ini kemarin terkonfirmasi gitu, semua terkonfirmasi, otomatis kan IPA-nya itu sudah tertarik sempurna gitu. Tapi ketika salah, oh iya deh kemarin itu harusnya itu gap-nya itu ibaratnya sama-sama masih di atas yang tidak diperbolehkan, seumpamanya 25. Oh harusnya kemarin itu gap-nya itu hanya 30, tapi diisinya 25 gitu. Selama masih di situ itu tidak akan mempengaruhi proses terkonfirmasi tadi karena memang sudah itu dijelaskan di keterangan gitu. Kalau untuk diperbaiki atau tidaknya nanti ya akan ikut ke yang ke periode rekan berikutnya Mas, akan ke periode berikutnya itu maksudnya bukan periode kedua tapi bulan berikutnya gitu untuk bisa mensempurnakan angka yang seharusnya gitu. Tapi secara sistem untuk penarikan IPA sesuai yang kemarin arahan dari kantor pusat tetap akan dikunci di periode pertama gitu. Tapi nanti kita ini kan juga masih belum berjalan ya Mas, maksudnya rekon yang di periode ini nanti masih
kalau ada perubahan atau apa, siapa tahu nanti mungkin ada KL yang memberi masukan terus kantor pusat berubah pikir, mungkin kita juga nggak tahu, nanti kita ini sambil sharing. Tapi yang kita pegang acuan yang pertama ini dari kantor pusat kemarin itu masih berpedoman bahwa untuk penilaian IPA dari periode pertama dikunci selesai, selesai. Dan apabila satuan kerja melakukan perbaikan di periode kedua, instruksi dari kantor pusat, KPPN tidak usah melakukan tindakan atas apa capaian output yang diperbaiki tersebut. Jadi kita nggak melihat lagi capaian output statusnya di periode kedua, gitu Mas. Terus kalau untuk yang penentuan 5%, min 5 sama 20, min 20 itu, ini kemarin ini mungkin sudah analisa dari kantor pusat, jadi juga dianalisa dari semua tim direktur kantor pusat, jadi ketemunya angkanya itu. Jadi mungkin kalau untuk itu angkanya dari mana, mungkin kita juga ini kita juga, jadi itu sudah hasil akhir, intinya ditetapkan segini dari ketentuan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat, gitu Mas. Mungkin ada tanggapan Mas? Pak, mungkin mau menambah satu pertanyaan yang terakhir, boleh Pak ya? Boleh Pak, silakan. Ya, Pak, izin bertanya, kan pengisian output ini kan 2019 ke bawah ya Pak ya? Nah, 2019 mulai bulan November dan Desember. Oh ya, nah itu dan sekarang di 2020 pengisian ini lebih detail dan wajib sehingga akan mempengaruhi atau menarik data ke IKPA-nya. Kalau boleh tahu di periode sebelumnya IKPA itu diambilnya dari Smart itu atau ada yang lain ya Pak ya? Kalau 2019 capaian output ini belum masuk ke IKPA Mas. Ya. Belum masuk kategori ke IKPA. Jadi kan kalau Satker pengen melihat kategori IKPA-nya dari mana kan di Omsepan. Di Omsepan itu kan ada monitor itu yang di situ bisa diklik, nanti ada beberapa parameter. Tapi kalau untuk yang tahun 2019 itu belum masuk Mas yang capaian output itu Mas. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Nah, oke. Baik Mas Isa ya. Jadi saya tambahin tadi keterangan dari Pak Sam ya untuk 5% dan 20% tadi masih saya. Kalau yang 5% untuk output strategis, karena memang output strategis ini jadi prioritas pemerintah ya. Jadi kan dia terkandung di RKP, di rencana kerja pemerintah. Makanya batas toleransinya juga berbeda dengan output lainnya. Jadi mungkin pertimbangan dari Direktur Jenderal Anggaran menentukan batas toleransi 5% karena memang dia menjadi skala batas dari pemerintah dan harus dikawal, betul-betul dikawal. Jangan sampai nilai gap-nya terlalu jauh antara progres capaian output-nya dengan realisasi anggarannya. Barangkali seperti utamanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya kembali. Bisa mengajukan tangannya. Ya, Mbak Didi dulu ya. Ya, silakan Mbak Didi. Selamat siang, Pak Edwin, Pak Syam, Pak Usep, rekan-rekan di KPPN. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan bisa dikencengin lagi, Pak. Cek. Ya, jelas. Oke. Maaf nih Pak, pertanyaannya agak kurang berbobot. Mau tanya, apa ada standar waktu yang dibutuhkan sama seksi PDMS untuk melakukan validasi data capaian output ini? Sebagai ancar-ancar kami gitu Pak, ya sebagaimana pengalaman kita di tahun sebelumnya kan, beberapa satker perwakilan RI hobi melakukan e-recon mepet-mepet deadline gitu, supaya kami bisa kasih gambaran jelas sama mereka. Kayak kalau kemarin kan untuk OLAP data keuangan dan BMN minimal kita butuh 2 kali OLAP gitu. Nah, kalau validasi data capaian output ini kira-kira butuh berapa lama sih Pak? Gitu aja, terima kasih Pak. Mungkin gini Bu, ini kalau yang capaian output ini kan secara e-rekonnya KPPN juga belum melihat ini masuk ke kategori OLAP atau tidak. Tapi gambaran umumnya gini,
ketika nanti prinsipnya itu sama seperti dengan data laporan keuangan, kayak pembentukan Excel, otomatis kan nanti akan terbentuk datanya langsung. Seumpamanya ini nanti di rekonnya prinsipnya seperti yang di data keuangan, otomatis kan akan terbentuk dengan langsung angkanya itu. Dan kan kalau di sistem proses bisnisnya itu Saksi Vera langsung menganalisa apakah capaian output itu terisi atau enggak dengan akurasi yang sudah sesuai atau enggak dengan perhitungan yang menimbulkan anomali atau enggak. Ketika dari analisa itu muncul tidak ada dalam tanda kutip pertanyaan, nanti kita akan menaikkan statusnya ke level MSKI. Jadi naik persetujuan itu ada 2 kali kalau di KPPN. Kalau yang biasanya kan cukup di kami aja Saksi Vera untuk melakukan persetujuan. Tapi kalau ini nanti akan naik ke satu level ke seksi sebelah, yaitu MSKI untuk melakukan konfirmasi. Nah, MSKI ini nanti seumpamanya dianggapnya perlu ada konfirmasi, nanti dia akan menghubungi masing-masing PPK biasanya. Karena kan kalau untuk pelaporan, memang di bagian kami, seksi verifikasi akuntansi, hubungannya dengan operator sehibahnya. Tapi kalau untuk terkait pengisian output kan sebenarnya ini lebih domainnya ke sisi PPK-nya, karena yang tahu untuk penentuan berapa, penyerapannya berapa, targetnya berapa, apa yang kondisi yang terjadi di itu kan PPK. Makanya untuk itu domainnya ada di sisi MSKI. Nah, ketika nanti proses bisnis yang timbul di capaian output itu seperti dengan yang statusnya rekon keuangan, otomatis itu tidak akan memerlukan waktu yang lama gitu. Tapi ketika capaian output ini nanti ikut maksudnya merujuk ke olah, yaitu nanti akan membutuhkan waktu yang sesuai dengan olah. Tapi kalau saya melihat dari rangkaian proses bisnis yang dituangkan kantor pusat, harusnya ini itu muncul berbarengan dengan laporan keuangan. Jadi dia itu langsung upload otomatis keluar karena dia itu tidak membentuk suatu record yang istilahnya itu perlu putaran siklus sistem gitu. Itu persepsi awal karena saya juga belum bisa melihat aplikasi e-rekon yang telah sampai saat ini e-rekon dari kantor pusat belum turun dan belum bisa saya analisa. Tapi sementara analisa awal saya ini harusnya berbarengan dengan pembentukan record dari keuangannya, harusnya bisa langsung tersaji dan langsung bisa dianalisa sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan analisa awal gitu. Mungkin itu gambaran sekilas nanti, tapi mungkin kita bisa akan melihat pas nanti hari di e-rekon sudah dibuka. Jadi ketika saat terupload baru KPPN bisa memberi kesimpulan, oh ini ikut kemana ya? Apakah ini ikut langsung ke pembentukan laporan keuangan kayak seperti Excel-nya itu atau ikut ke proses olahnya. Gitu. Ada tanggapan nggak? Sudah Pak, terima kasih informasinya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Mbak Ida, oke, silakan Mbak Ida. Selamat sore Pak Erwin, Pak Syam, Pak Usep, Bapak Ibu semuanya. Kami ingin bertanya, kebetulan udah sempat juga sih uji coba kami ngisi capaian output di SAS itu. Jadi gini Pak, beberapa pertanyaan. Yang pertama gini Pak, di Satker Perwakilan RI di luar negeri itu ada satu output strategis itu output layanan perlindungan WNI BHI Pak. Yang dimana gap-nya itu kan plus minus 5% gitu ya Pak. Nah, ini karena dampak COVID sekarang ini, hampir sebagian besar perwakilan RI kita di luar negeri itu mengalami lonjakan realisasi capaian volume yang sangat besar Pak, melebihi 1,5 kali lipat RVK-nya. Contohnya saja di Paris. Di Paris itu dari target 1 tahun 175 orang, sampai dengan bulan Mei aja itu udah terrealisasi 500 orang, Pak. Itu sangat melebihi 1,5 kali RVK-nya. Nah, yang ingin kami tanyakan, Pak, bagaimana win-win solution untuk mengisi kondisi seperti ini di SAS, Pak? Karena pasti kan kalau kita
menginput realisasi target volume melebihi 1,5% dari rencana, itu pasti akan nolak gitu Pak. Tapi kondisi di lapangan memang seperti itu apa adanya Pak. Kondisi ini Pak, lonjakan target itu bisa terjadi karena dua kemungkinan Pak. Yang pertama, memang karena optimalisasi anggaran itu sendiri, itu bisa terjadi. Yang kedua, memang karena anggaran di output WNI itu kurang dan sedang dalam proses pengajuan revisi Pak, ke revisi perubahan target volume ke DJA sebetulnya. Mungkin baru Juni akhir atau awal Juli akan revisi target, tapi kan di Mei sudah terrealisasi gitu Pak, target volume itu. Itu Pak pertanyaannya, bagaimana cara pengisiannya? Karena di Smart juga itu sudah diisi sesuai dengan real realisasi di lapangan Pak. Terus pertanyaannya selanjutnya Pak. Kita jawab dulu aja Mbak ya, takut lupa. Oh boleh. Ya siap Pak. Jadi gini Mbak, mungkin nanti gini aja, untuk terkait masalah itu yang lebih 1,5 itu, kalau untuk pengisiannya, mungkin ini dari biar bisa masuk ke apa itu SAS-nya dan bisa masuk ke ini selama nanti belum ada jawaban detail dari kantor pusat, mungkin tetap diisi sesuai dengan maksimalnya berapa dulu Mbak. Tapi di sisi keterangan, nanti dikasih penjelasan. Dikasih penjelasan bahwa ini sebenarnya itu target realisasinya itu sekian. Tapi karena sampai saat ini aplikasi SAS masih belum memperbolehkan target RPK ini lebih dari 1,5, maka diisinya sesuai maksimal apa yang tertera dalam DIPA itu. Tapi ini nanti tetap akan kita sampaikan ke kantor pusat Mbak, tapi kita minta kayak sedikit argumen atau oret-oretannya gitu, apa itu kasusnya seperti apa, terus di DIPA seperti apa, terus yang terjadi seperti apa, sehingga menimbulkan RPK-nya itu lebih dari 1,5%. Nah, nanti kita mungkin khusus untuk hal seperti ini mungkin akan kita sampaikan, siapa tahu nanti akan ada update tersendiri terkait dengan kejadian seperti ini. Tapi agar bisa nanti seumpamanya sampai dengan berjalannya waktu rekor ini masih belum ada solusi terkait dengan aplikasi, mungkin ya seperti itu tadi Mbak, aplikasi ditulis dengan maksimal target yang sudah ditentukan di DIPA, tapi di sisi keterangan diisi dengan penjelasannya yang sebenarnya gitu. Kejadiannya itu sebenarnya targetnya sekian, tapi di SAS belum mengakomodir dan lebih dari target ini dikarenakan apa, karena perlindungan COVID yang semakin banyak melonjak atau gimana gitu, nanti dijelaskan di sisi keterangannya gitu Mbak. Gitu Mbak. Oke Mbak, gimana Mbak? Gimana Mbak Ila? Tanggal? Suaranya hilang Mbak. Oh, headsetnya hilang ya? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi berarti untuk sementara kita isi target maksimal aja 1,5 kali, terus nanti dikasih keterangan kondisinya seperti apa gitu ya Pak, karena COVID dan lain sebagainya gitu ya. Dan tapi tetap minta yang itu kayak argumennya itu coret-coretannya sebagai dasar kami untuk ini push lagi ke kantor pusat terkait dengan memang ada kondisi seperti ini. Siapa tahu nanti bisa ada terkait update tersendiri gitu Mbak. Coret-coretannya di keterangan maksudnya kan ya? Nggak usah, nanti Mbak tanya email dicoret-coret atau apa, kondisinya seperti apa, nanti sebagai dasar kami melakukan push ke ini. Kami haikan ke kantor pusat biar tahu nanti kantor pusat seperti apa. Gitu. Oke Pak. Nanti mungkin gini aja ya Pak, kita bisa email ke KPPN yang Gmail-nya KPPN itu, kita kirimkan hasil inputan Monel Smart-nya yang sesuai memang dengan kondisi lapangan, sekaligus nanti kita ada notes gitu boleh ya? Ya, boleh seperti itu, biar nanti ada argumen kalau ada pertanyaan dari kantor pusat memang Satker ada kejadian seperti ini. Gitu. Oh gitu. Oke, baik Pak. Udah boleh ke pertanyaan selanjutnya belum Pak? Belum Pak. Izin Pak. Pertanyaan selanjutnya tadi yang untuk output layanan yang targetnya dalam 1 tahun itu 1 layanan ya Pak.
itu kan berarti hanya kita cukup isi total progresnya berapa persen sampai dengan bulan Mei gitu ya. Let's say misalnya 41% gitu Pak. Terus untuk realisasi target volume kan berarti 0 gitu, bener ya Pak ya? Ya, benar seperti itu Bu. FPK-nya diisi 0, PCO diisi persentase. Nah, itu kalau misalnya tidak ada keluar notifikasi referensi dia tidak ada gap, maksudnya kalau dia tidak anomali kuantitatif, apakah kita harus isi juga keterangannya atau enggak, Pak? Kalau tidak muncul anomali kuantitatif, tetap Mbak, keterangan itu tetap isi. Wajib diisi karena itu mandatori. Jadi keterangan ketika tidak menimbulkan anomali kuantitatif menjelaskan munculnya gap itu kenapa gitu. Walaupun ibaratnya gapnya itu cuma 10%, 5% gitu kan, tapi kan itu tetap terjadi gap perbedaan antara penyerapan dengan capaian output. Nah ini kenapa kok bisa beda? Nah, kalau normalnya kan itu seirama gitu. Anggarannya dipakainya 60, harusnya targetnya itu 60% juga. Tapi seumpamanya anggarannya dipakainya 60%, tapi targetnya sudah 70. Nah ini kok lebih gede targetnya, outputnya keluarannya itu penyebabnya apa? Apakah memang karena optimalisasi APBN atau istilahnya kerja target atau apa? Dijelaskan di sisi keterangan yang menjelaskan terkait dengan timbulnya gap ini, gitu, Mbak. Oh. Baik, baik Pak Syam. Masih ada, Mbak? Masih Pak, terakhir. Ya. Sebentar Pak. Masih ada, Mbak? Itu masih ada. Oh, saya tiba-tiba lupa ya Pak. Oh, nggak apa-apa, nanti bisa. Tadi ada kayaknya. Lama-lama. Ya. Kayaknya Mas Martin juga mau tanya ini. Udah. Nah Pak, oke inget nih udah. Jadi gini Pak, untuk output yang memang sebelum akhir Desember sudah total progresnya 100% gitu Pak. Itu kan total progres cuma bisa terinput 100% ya maksimal ya. Ya. Nah, kalau di bulan-bulan selanjutnya itu tetap ada penambahan realisasi dari target, itu nggak masalah kan, Pak? Penambahan realisasi dari target. Penambahan, iya, realisasi target. Oh, maksudnya outputnya bertambah gitu juga, gitu Mbak? Gitu, nah, kalau misalnya 100% kan harusnya antara target, umpamanya targetnya 10, terus sudah tercapai 10, berarti kan PCO-nya 100%. Iya. Umpamanya bulan berikutnya, ibaratnya mau menambah PCO kan otomatis kan targetnya sama RPK-nya juga ikut bertambah. Kalau kasusnya seperti itu harusnya kan ada revisi dulu kan ya Mbak ya. Berarti kan anggarannya juga ikut bertambah gitu kan. Iya betul. Jadi Pak, kemungkinannya memang mungkin sekali Pak, misalnya ada revisi di output itu, jadi nanti anggarannya bertambah lagi, jadi itu nggak masalah ya Pak ya? Berarti walaupun di bulan sebelumnya sudah terrealisasi target volumenya 100%, target progresnya sudah 100%, tapi di bulan berikutnya karena ada penambahan anggaran lagi, terus turun gitu, jadi nggak 100, jadi 80 atau 70 gitu ya. Karena ada revisi gitu ya. Karena ada revisi, terus nanti ada penambahan realisasi lagi gitu, penambahan kuantitas realisasi lagi, itu nggak masalah ya berarti ya? Kalau kasusnya seperti itu harusnya nggak bermasalah, jadi nanti mungkin bisa diterangkan aja di sisi keterangan. Mungkin gini, ibaratnya di bulan Agustus targetnya sudah tercapai semua, persentasenya sudah tercapai semua, dan terus tahu-tahu tiba-tiba di bulan Oktober ini mungkin pimpinan menghendaki ini kan harus tambah lagi karena ada kasus atau keadaan kahar gitu, menambah anggaran sehingga mengakibatkan output yang semula di DIPA itu harus dilakukan revisi sehingga kan mengubah istilahnya itu targetnya juga, dan otomatis dengan melakukan revisi antara target dengan capaiannya itu kan otomatis nggak 100% lagi, jadi nggak masalah diisi lagi sesuai dengan
umpamanya di Oktober baru 80 atau 90, oke, nggak masalah, nanti kita isi sesuai yang kenyataannya, tapi di sisi keterangan tetap dijelaskan kondisinya. Memang, oh, yang kemarin itu karena ada revisi penambahan ini, dikarenakan keadaan seperti ini sesuai dengan perubahan di pas bulan ini. Jadi dijelaskan secara detail biar nanti ketika mungkin karena ini kan kita sudah dua bagian ya Pak, biar bagian yang melakukan approve kan kewenangan melakukan approve itu bukan di sisi kami lagi, di sisi kami Vera itu hanya mengidentifikasi ini sudah pantas untuk dilakukan approve gitu, kita naikkan, nanti ketika sudah disetujui oleh MSKI dia di-approve. Makanya dengan adanya keterangan yang detail itu bisa menjadi pertimbangan dari bagian MSKI itu untuk melakukan approve gitu. Jadi saya rasa itu tidak masalah Mbak ketika memang ada penambahan dari sisi anggaran maupun sisi tambahan target output-nya gitu. Asal nanti penjelasannya itu dicantumkan juga di sisi keterangan. Oh ya, sama satu lagi, kalau untuk di sisi keterangan itu karakternya itu hanya 365 karakter. Jadi ibaratnya karakternya seperti itu. Jadi kalau memberi keterangan nanti bisa disingkat-singkat atau apa, yang penting mungkin kalau panjang bisa dipendekkan atau disingkat apalah, yang pasti 365 karakter yang bisa dituangkan dalam sisi keterangan gitu. Gitu Mbak. Gimana Mbak, ada tanggapan Mbak? Siap Pak, so far sih udah clear. Tapi ini Pak, saya sih sebenarnya agak ganjelnya, kan selain ada anomali kuantitatif, ada anomali keterangan tuh Pak. Ya. Berarti itu nanti keterangan itu gimana gitu ya? Iya, maksudnya untuk case seperti apa gitu? Kalau anomali keterangan itu gini Mbak, seumpamanya kita rekon bulan, contoh aja ya, contoh anomali keterangan. Kita rekon bulan Mei gitu. Terus di keterangannya itu menjelaskan gini, untuk capaian output bulan April atau untuk capaian output bulan Oktober gitu, kan sudah nggak nyambung lagi Mbak antara yang capaian output dengan keterangannya gitu kan. Sebenarnya sebabnya itu sudah diketahui, untuk capaian output bulan Agustus itu karena ini penyebabnya itu sudah ketahuan gitu. Oh ini, oh ya saya sudah menangkap, tapi kok dia menerangkan capaian output bulan Agustus ya, sementara ini kita rekon bulan Mei gitu. Nah itu salah satu contoh anomali keterangan seperti itu Mbak. Siap Pak. Baik Pak. Tadi terkait rencana irekon tanggal 22 ditutupnya belum tahu ya Pak? Untuk sampai saat ini, kemarin kan rencana awal tanggal 19. Terus kemarin saya konfirmasi ke APK, karena ini kan masih ada dalam tanda kutip problematik LK-nya kantor pusat terkait dengan apalah itu. Saya lupa itu, kayaknya di LK deal-nya itu belum deal dengan BPK terkait apanya, itu masih didealkan dulu. Ketika itu sudah deal, nanti baru dibuka lah. Kemarin itu rencananya sih Senin gitu. Cuma saya lihat Saibah belum muncul juga. Kalau belum muncul ya nanti Senin pun belum muncul kan. Tapi sih biasanya sih, saya nggak tahu juga nanti Sabtu Minggu keluar atau enggak ya. Sabtu Minggu keluar ya, kalau memang dipaksakan nanti kantor pusat harus Senin, ya mungkin kan biasanya itu nanti ini kan masih tanggal 22, ya harusnya sih sampai akhir bulan Juni ini sih, perkiraan saya sampai di situ, sampai akhir bulan gitu. Mepet banget ya Pak. Gitu. Kasihan ya Pak Saya juga nggak tahu juga ini nanti termasuk dalam kategori apa itu ya, kategori pengenaan sanksi atau tidak ya, karena kalau untuk pengalaman tahun 2019 itu kan ada rekon percobaan yang sampai dengan bulan April itu dibebaskan dari sanksi. Nah, baru kita rekon bulan Mei itu baru pengenaan sanksi. Nah, kalau yang sekarang itu belum ada instruksi ini terkena sanksi atau enggak. Jadi mungkin bisa saya sampaikan juga di sini Bapak Ibu sekalian terkait dengan sanksi. Kalau untuk sekarang kan pengajuan SPM itu menggunakan aplikasi ya, ESPM. Jadi sekarang itu petugas satker itu tidak ada yang datang ke KPPN. Semua SPM itu diupload melalui aplikasi SPM terkait dengan data dukungnya, terkait dengan validasinya, semua lewat ESPM. Jadi satker nggak datang ke sini.
Dan dulu itu kalau kita ada kena sanksi, mungkin langsung menghadap ke saya gitu kan. Lo ini kedutaan A kena sanksi gitu, kenapa gitu. Nah, biasanya saya nggak tega gitu kan, adalah masukkan lah gitulah gitu. Nah, sekarang itu nggak bisa karena kalau kena sanksi langsung fitur upload di ESPM itu keblok. Jadi satu otomatis nggak bisa melakukan apa itu upload SPM gitu. Ya mungkin kalau nggak kebutuhan mendesak kan oke, nggak masalah ya. Tapi kalau ada kebutuhan mendesak saya juga akan wanti-wanti gitu. Kalau bisa jangan kena sanksi gitu. Makanya nanti tetap kita akan melakukan pengawalan pas proses rekon. Kita usahakan seminimal mungkin sanksi itu tidak ada. Dan kita juga ya kembali kita nanti juga harus bergerilya seumpamanya di apalagi ya kita mau mati-matinya kalau di detik terakhir itu takutnya di situ nggak terselamatkan, yang itu saya takutkan di situ aja. Mungkin nanti bisa dibuat inilah ya apa itu ya mungkin warning dari teman-teman desk ke ini loh, nanti ke apa itu konsekuensi dari keterlambatan rekon seperti ini loh, nanti fitur ESPM-nya mungkin kalau di sana kan di perwakilan nggak tahu ya, karena yang upload SPM di sini yang di kantor pusat ya Mbak, mungkin nggak tahu kan nanti konsekuensinya apa gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa dikasih juga tahu ke perwakilan nanti konsekuensi seperti ini loh, nanti kalau sudah kena sanksi di blok kalian tidak bisa melakukan pengajuan SPM, nanti ya maksudnya dalam tanda kutip kan terhambat juga pencairan dana ke perwakilan ini gitu. Jadi sama-sama saling mengingatkan, saling menghimbau dan saling mengawal bahwa kepentingan rekon ini sebenarnya itu bukan dari sisi pelaporan aja, tapi juga dari sisi pembayarannya gitu. Mungkin gitu. Siap, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi yang Sudah, kalau dari saya sudah, Pak. Sebenarnya sih kalau secara garis besarnya itu kalau nanti jalan sih saya melihatnya itu ini kan cuma gini aja sih sebenarnya udah kayak gampang lah, maksudnya nggak terlalu ribet-ribet amat lah gitu. Cuma proses yang ribet itu kayaknya proses komunikasinya ini nanti, soalnya melibatkan beberapa pihak. Kalau dulu kan satu pihak antara kami dengan ibaratnya gampangannya des saja lah gitu lah. Kalau besok itu melibatkan kita des seksi saya ke sebelah SMSKI dengan PPK-nya gitu. Jadi mungkin itu yang kalau belum familiar awal-awal mungkin agak mengatur pola komunikasinya itu aja yang mungkin agak sedikit ini. Tapi sebenarnya nanti di e-rekon ada fasilitasnya juga. Jadi kan di e-rekon juga akan ketahuan nanti ada warning dari apa itu dari aplikasi bahwa ketika kan capaian output itu status akhirnya harus terkonfirmasi. Dan nanti ketika statusnya belum terkonfirmasi kan proses awalnya itu kan ketika satuan kerja melakukan upload itu kan nanti akan terbentuk proses validasi. Nah statusnya itu kan akan berubah menjadi analisa vera atau KI. Dan di situ nanti dari kami melakukan apa itu analisa apakah konfirmasi ini sudah sesuai dengan pengisiannya atau karakteristiknya semuanya. Ketika sudah oke, saya naikkan, ibaratnya saya ke bagian sebelah, nanti statusnya berubah menjadi analisa MSKI. Dan di situ nanti kewenangan untuk melakukan approve di situ. Ketika semua sudah oke, approve, statusnya menjadi konfirmasi. Nah, ketika MSKI ini tidak setuju dengan argumen yang diberikan oleh bagian kami, maka dia akan menunggu konfirmasi satker gitu. Baru nanti ketika ada hubungan lagi, ketika memang harus dilakukan perbaikan, ya prosesnya upload lagi dari awal. Nanti kembali lagi ke kami, kita ajukan lagi ke MSKI, baru masuk ke konfirmasi atau tidak gitu. Pokoknya status akhirnya yang aman tuh terkonfirmasi gitu ya? Iya. Yap. Nah, bisa dicek juga di levelnya itu apa itu statusnya apa. Yap. Ya Pak. Masih ada lagi? Mungkin teman-teman lain mungkin. Smart tuh biasanya udah khatam. Siap ya, rekon. Baik Bapak Ibu, barangkali ini ya sudah cukup penjelasan kami ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan disampaikan aja di desk. Barangkali kita bisa membantu.
Semoga acara ini bermanfaat dan membantu pelaksanaan tugas rekomendasi kita nantinya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sekali Terima kasih Pak semuanya. Ada 15 hadirnya Semuanya. dari kami Sekretariat. Masih sama. Ya, siap. Monggo. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Monggo. Udah sholat asar ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, siap.